Kita akan membaca Alkitab kita, saudaraku, dalam 1 Samuel. Saya akan membacakannya, buat saudara. 1 Samuel pasal 28 ayat 3, kita mulai. 1 Samuel pasal 28 ayat 3. Adapun Samuel sudah mati. Seluruh orang Israel sudah meratapi dia, dan mereka telah menguburkan dia di Rama, di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Orang Filistin itu berkumpul, ini musuhnya orang Israel, lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Lalu menyamarlah Saul. Ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu. Tetapi perempuan itu menjawabnya, tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Saudara, rupanya orang ini masih sisa. Karena Saul memerintahkan membunuh semua peramal dan orang-orang pemanggil arwah. Sebenarnya di balik itu, Saul mencoba untuk mengambil hati Tuhan. Karena waktu itu Tuhan sudah undur dari Saul. Saul semacam mau menyuap. Tetapi Saul tidak sungguh-sungguh loh mau membinasakan para roh peramal itu dan pemanggil arwah. Sebab buktinya dia masih mencari. Dia mau menyuap saja, saudara. Tapi tidak sungguh-sungguh. Ini ada pelajaran mahal di situ, saudara. Jadi kalau kita berbuat baik, kita mendukung pekerjaan Tuhan, jangan menyuap Tuhan. Not just to do, but to be. Memang hatinya memberi mestinya. Nah, perempuan pemanggil arwah ini takut, saudara. Sebab ketahuan bahwa dirinya adalah pemanggil arwah. Kenapa hulu balangnya tahu di Endor? Hulu balangnya yang menyisakan. Kalau dia tidak menyisakan, tidak tahu. Kalau para pengawalnya serius mau membinasakan semua pemanggil arwah dan para peramal, pasti semua habis, tidak bersisa. Rupanya pegawainya sendiri juga tidak taat. Lalu bersumpahlah Saul kepadanya, demi Tuhan katanya. Demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. Coba saudara, Tuhan dibawa-bawa untuk hal yang tidak perlu. Hati-hati loh, ya. Hati-hati menggunakan nama Tuhan, demi Tuhan, demi Tuhan. Aduh. Dulu di sekolah Alkitab, saya pernah cerita, saya ulangi ya. Ada anak yang suka mencuri uang. Nah, di kamar itu
selalu kehilangan uang. Kita tidak pernah tahu siapa, kami tidak pernah tahu siapa yang mencurinya. Akhirnya kami pakai cara, uang kita taruh sembarangan, kita beri tanda. Taruh. Hilang. Kita kumpulkan semua anak-anak. Mana dompetnya, mana uang masing-masing. Tertangkaplah orang itu. Ada tulisan. Kamu yang ngambil. Sudah tahu? Anak ini anak perempuan, dia berkata begini. Demi Tuhan. Coba. Ini kalau tidak ada bukti begini, kita pun juga nggak percaya. Demi Tuhan. Saya tidak mengambil, Tuhan tahu. Dan yang hebat, dia berbahasa roh. Luar biasa ya, bahasa roh digunakan untuk menipu, saudara. Ini juga begitu. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu. Siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Maka berbicaralah raja kepadanya, janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Kemudian bertanyalah Saul kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jawab perempuan itu, ada seorang tua muncul berselubung jubah. Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah Saul dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul, mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantaraan nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat. Lalu berbicara Samuel, mengapa engkau bertanya kepadaku padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu? Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaraanku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang menyala-nyala, itu atas Amalek. Itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Juga, orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Sengaja saya baca ini supaya saudara-saudara sekalian tahu, karena saya khawatir ada yang belum pernah tahu. Dan mungkin tidak pernah mempersoalkan dan tidak perlu mempersoalkan. Dan sebenarnya ini juga bukan hal yang perlu dipersoalkan, saudara. Tetapi ini bisa menjadi masalah. Sebab ini sudah jadi perdebatan bertahun-tahun. Bagi saudara yang sudah menjadi Kristen lama pasti tahu ini menjadi perdebatan yang panjang, saudaraku. Nah, sosok orang tua yang muncul itu Samuel asli atau Samuel palsu? Nah, pada umumnya orang berasumsi bahwa sosok orang tua yang muncul menjumpai Saul melalui pemanggil arwah tersebut adalah Samuel palsu. Rata-rata begitu. Pada umumnya begitu. Kalau mau lebih jujur ya, hampir semua begitu. Kalau lebih jujur lagi, semua begitu. Tidak pernah kan Anda mendengar itu Samuel asli? Malam ini Anda dengar itu Samuel asli. Jadi pada umumnya orang berpandangan bahwa itu Samuel
palsu, setan yang menyamar sebagai Samuel. Dasarnya apa? Sebab Allah melarang umatnya bertanya kepada roh peramal. Itu di Imamat 19 ayat 31, Ulangan 28 dan beberapa ayat lain. Jadi dasarnya karena Allah melarang. Jadi karena Tuhan melarang, ditafsirkan tidak akan pernah bisa memanggil roh orang mati. Coba, kalau Tuhan melarang umat bertanya kepada roh atau arwah orang mati, apakah berarti arwah orang mati tidak bisa dipanggil? Kita tidak boleh menyimpulkan sederhana seperti itu, saudara. Kalau Tuhan melarang umatnya, dalam hal itu bangsa Israel, ya, bertanya kepada pemanggil arwah untuk menghadirkan roh orang mati, apakah berarti tidak mungkin arwah orang mati dipanggil? Justru karena hal tersebut sangat mungkin bisa terjadi, maka Tuhan melarang umatnya mengadakan ritual atau terlibat langsung dalam pemanggilan arwah. Jadi kalau Tuhan melarang sesuatu, bukan berarti sesuatu itu tidak bisa terjadi. Justru bisa. Kau makan buah ini, kau mati. Kalau kau panggil, bisa datang, bukan tidak bisa datang. Dan itu salah. Kalau percuma, ya panggil aja. Toh juga nggak muncul. Masalahnya bisa muncul. Nah, ada orang yang beranggapan bahwa itu setan yang menyamar. Karena Tuhan melarang. Karena Tuhan yang melarang umat memanggil arwah. Yang kita persoalkan boleh atau tidak, bukan boleh atau tidak. Jelas nggak boleh. Amin. Jelas nggak boleh loh. Jelas kita menentang. Tidak boleh. Tapi bukan berarti kalau Tuhan melarang arwah orang mati tidak bisa dipanggil. Ada lagi orang Kristen yang beranggapan bahwa arwah Samuel itu bukan asli karena nubuat yang disampaikannya salah. Ya. Orang Kristen yang beranggapan bahwa sosok orang tua yang dijumpai Saul di Endor adalah Samuel asli, melandaskan pandangannya, bukan asli maksudnya ya, nubuatan yang muncul itu perempuan tidak tepat. Karena tidak semua anak-anak Saul mati. Ternyata Isi-Boset masih hidup. Dengan dasar tersebut maka banyak orang berpandangan bahwa arwah Samuel itu tidak asli. Karena nubuatnya palsu. Coba kita teliti. Apakah nubuatnya palsu? Saya ulangi ya, yang pertama dianggap itu salah. Samuel itu palsu karena Tuhan melarang. Ya, kalau karena Tuhan melarang, asumsinya arwah tidak bisa dipanggil. Yang kedua, tadi saya bantah dengan perkataan, apakah berarti kalau Tuhan melarang itu arwah nggak bisa dipanggil? Justru karena bisa dipanggil, Tuhan melarang. Yang kedua, karena nubuat yang diucapkan Samuel itu salah, tidak tepat. Siapa bilang? Ketika Samuel masih hidup di 1 Samuel 15 ayat 33, Samuel sudah bernubuat. Seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan. Nah, saya ini kan sebenarnya menyanggah orang-orang, saudara. Sebab kenyataannya ketika Saul, Yonatan, dan beberapa saudaranya mati, Yonatan itu anak Saul, masih ada anak lain hidup. Betul, hidup. Tapi akhirnya semua akan mati nanti. Lagi pula begini, saudara. Nubuatan ini senada dengan apa yang dikatakan Samuel di Endor. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang menyala-nyala atas Amalek. Itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepada Badai ini. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan ke dalam tangan orang Filistin. Dan besok engkau serta anak-anakmu sudah bersama-sama dengan daku. Juga tentara Israel akan diserahkan dalam tangan orang Filistin.
Saudara sekalian, ada satu kata di situ, ibumu. Tadi kita lihat ya, ibumu. Dalam 1 Samuel 15 ayat 33, kata ibumu, ini sebuah kata kuno yang memiliki pengertian bukan saja ibu, tapi juga keluarga besar. As the bond of the family. Jadi kata itu bukannya ibu satu orang, tapi juga sekelompok keluarga. Ya. Nubuatan Samuel menunjukkan bahwa Saul dan keluarga besarnya akan mati. Artinya Saul, anak-anak, keluarganya, dan tentaranya akan mati. Memang demikian kenyataannya. Sebagian mereka atau orang-orang terkemuka dari bangsa itu mati. Bukan saja Saul, tapi juga Yonatan dan beberapa anak Saul lain. Tetapi Isi-Boset masih hidup. Ini anak Saul. Kenapa? Karena Tuhan mau mendidik kita untuk melihat Daud tidak membunuh Isi-Boset. Isi-Boset boleh masuk istana bersama-sama dengan Daud dan menikmati istana. Dia tidak dendam. Itu hebat tuh saudara. Walaupun akhirnya Isi-Boset ditikam orang mati nanti. Ya memang keturunan orang benar wataknya nggak baik sampai ditikam. Dalam hal ini kita membandingkan dengan nubuatan Tuhan Yesus. Misalnya Tuhan berkata ya, Ia menunjuk bait Allah. Kamu melihat semua itu, aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Jadi asumsi kita kan rata, kan gitu. Nyatanya masih ada sepotong tembok panjang loh. Itulah yang disebut tembok ratapan. Loh kok nggak semua runtuh? Maksudnya Tuhan bahwa bait Allah yang megah itu akan dihancurkan tak berbentuk. Itu maksudnya. Jadi kalau anak-anakmu, kata si Samuel, akan mati, bukan berarti ludes-des habis. Tentu anak-anak terkemuka yang ikut berperang. Amin. Saya cuma menyanggah orang yang berkata itu Samuel palsu sebab Tuhan melarang. Kalau Tuhan melarang bukan berarti tidak bisa manggil arwah loh. Justru karena bisa. Yang kedua, nubuat arwah Samuel salah. Enggak salah. Benar, mana yang salah? Enggak semuanya mati. Ya maksudnya adalah anak-anak Saul yang ikut berperang yang terkemuka yang mati. Isi-Boset tidak. Juga ada anak-anak dari banyak selirnya juga tidak mati. Yang nanti akhirnya akan mati. Semua akan mati memang. Isi-Boset sendiri, anak Saul, dari garis keturunan mestinya bisa jadi raja selain Yonatan. Duduk dalam istana bersama Daud. Daud masih mandang Saul. Hebat loh. Ya. Sama seperti begini saudaraku sekalian. Kan Tuhan berkata bahwa Tuhan akan membuat bangsa Israel tercerai-berai ke seluruh dunia. Apakah tidak ada sama sekali orang Israel yang masih tinggal di Palestina? Tentu Tuhan berkata bahwa bangsa itu akan diserahkan seluruh dunia. Berarti sebagian besar bangsa itu meninggalkan tanah Israel. Tetapi masih ada sisa-sisa bangsa Israel yang tetap menetap di Israel, saudaraku. Amin? Amin? Jadi sanggahan, maksud saya, dasar atau alasan yang mengatakan bahwa nubuat arwah Samuel itu salah, kan tidak tepat, itu salah, tepat. Dan kalau Bapak Ibu mengikuti pernyataan roh arwah Samuel, itu bukan pernyataan setan, itu pernyataan seorang nabi. Kata demi katanya luar biasa, betul? Jangan kita itu digelapkan dengan pikiran, itu arwah Samuel. Sampai kita nggak jujur lagi melihat itu. Sampai kita nggak jujur lagi. Itu Samuel asli, saudara. Jadi kalau dikatakan segenap keluarganya, dalam teks aslinya kol bayit, artinya semua yang bersama-sama dengan Saul seisi rumahnya. Suatu hari nanti, saudaraku sekalian, anak-anak Saul semua akan mati. Semua akan mati. Isi-Boset mati. Dan semua keluarganya yang lain akan mati. Mikal, istri Daud, itu anak Saul juga. Tidak mati tapi dihukum tidak memiliki anak.
Sebab memandang rendah Daud yang menari di hadapan Tuhan. Kan pernah Daud menari-nari, tahu? Waktu mengantar tabut. Ini Mikal ini anak raja. Pasti cantik ya. Anak raja. Anggun. Ngeledek. Kamu kayak budak-budak. Ikut nari-nari. Begitu, saudara. Tuhan hukum dia tidak punya anak. Itu juga gak ikut mati anak Saul ini. Jadi jangan saudara berpikir kalau anak-anakmu akan mati berarti semua anak-anak. Tidak. Pasti ada yang disisakan. Tapi anak-anak terkemuka yang ikut Saul berperang semuanya mati. Nah, saudaraku sekalian, juga ternyata ada beberapa keturunan Saul yang masih hidup tidak turut mati dalam peperangan. Ya. Tapi akhirnya mereka digantung oleh orang Gibeon atas perintah Daud. Kenapa? Sebab ini juga kehendak Tuhan. Waktu Saul masih hidup, Saul bertindak tidak bijaksana kepada orang Gibeon. Dan Tuhan mendatangkan, saudaraku sekalian, perintah ini. Tuhan mengizinkan bunuh semua anak-anak Saul. Yang ditabur harus dituai. Bisakah kita membantah bahwa apa yang disaksikan Alkitab adalah dusta atau tidak akurat? Yaitu yang bertalian dengan penampakan arwah Samuel di Endor. Alkitab memberi kesaksian bahwa perempuan itu melihat Samuel. Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Dia tahu itu Samuel. Saudara, saya kira si perempuan ini sering ngundang setan. Setuju nggak? Tapi kali ini Zaak, yang diterjemahkan to cry, call for help. Dia menjerit, dia histeris. Kalau dia memanggil roh setan, dia nggak takut. Temennya. Begitu yang muncul Samuel, dia kira-kira sandiwara nggak? Enggak. Ya memang ini perlu nggak perlu, hanya karena memang harus dibahas. Wanita ini ketakutan. Dan Alkitab berkata, ada yang ilahi. Betul nggak? Yang ilahi. Kalau yang setani, dia nggak takut. Tapi karena yang ilahi, dia takut, saudaraku. Pasti perempuan ini sudah akrab dengan yang namanya setan. Iblis. Kalau yang dipanggil arwahnya orang jahat, barangkali berbeda responnya. Misalnya, orang tanya, kau manggil siapa? Tolong panggilkan Jambrong. Dia panggil Jambrong. Muncul. Dia ngomong. Dia nggak takut. Udah biasa berteman. Oke, pakailah tubuhku untuk ngomong. Memang begitu. Jai langkung itu kan dari tradisi Cina. Jai langkung itu juga dari bahasa Cina. Itu betul-betul loh. Malam Jumat. Jai langkung. Langsung berat loh. Dia bisa keluk. Anda nggak percaya. Waktu saya masih kecil, kakak saya dan teman-temannya bikin begitu. Dan itu suasananya menakutkan. Kakak saya itu orang Kristen. Keluarga saya orang Kristen, tapi Kristen yang gak karu-karuan tuh kakak saya itu. Bener-bener gak karu-karuan, saudaraku. Padahal kakak saya itu ikut sekolah minggu. Kakak saya nomor 1 yang perempuan guru sekolah minggu. Ini adiknya satu ini. Saya gak ikut-ikutan. Kalau minta apa, D gitu. Apa, disebut dakon, apa. Enggak, D, A, darah. Wah, ampun semua. Sebenarnya banyak hal-hal yang masih bersifat misteri yang tidak mudah dipecahkan. Tetapi ini saya tidak membela setan ya. Saya ngomong begini tuh nggak bela setan ya. Ini di mana-mana juga pada umumnya pendeta berkata ini Samuel palsu. Saya belum pernah mendengar orang bilang ini Samuel asli, belum pernah. Dulu juga pandangan saya sama dengan mereka. Ini Samuel palsu. Setan menyamar jadi Samuel. Tapi setelah saya makin mengerti firman, saya diem. Nah, kayaknya benar ya. Ini Samuel benar. Nah, saya mulai diem-diem. Belum berani ngomong. Jadi kalau orang ngomong soal Samuel palsu, saya diem aja. Karena saya tidak mau konflik. Dan waktu itu saya masih lemah. Sekarang lebih kuat. Logis gak?
Logis. Kalau saudara kembali membaca pernyataan Samuel tadi, coba kita lihat ya. Di Alkitab 1 Samuel pasal 28 ya. Ayat 16, baca. Lalu berbicaralah Samuel, "Mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu?" Terus. Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaraanku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Coba lihat, nada-nadanya bukan nada setan. Bukan karena saya pro arwah Samuel. Nada-nadanya nggak ada nada-nada setan loh di sini. Nada-nadanya pun juga bukan nada setan ini. Terus? Pasal 18, "Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang menyala-nyala itu atas Amalek, itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin." Ya, saudara. Nada-nadanya bukan nada-nada suara setan. Nggak ada loh salah sedikit pun dari pernyataan itu. Nggak ada loh. Jadi kalau dipersoalkan, nyatanya masih ada anak-anak Saul yang hidup, tidak semua mati. Itu mah bukan alasan ya. Bukan alasan, tapi itu jadi alasan dulu. Untuk membela bahwa ini Samuel palsu. Nah, dalam 1 Samuel pasal 28 itu Pak, ayat 8, coba baca Pak. "Lalu menyamarlah Saul. Ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, 'Cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu.' Tetapi perempuan itu menjawabnya, 'Tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul.'" Nah, dalam kisah itu Saul menyamar. Disebut Saul menyamar. Kalau iblis menyamar, dia disebut juga iblis menyamar. Bagus juga itu pernyataan soal samar menyamar ini. Amin, saudara. Anda masih bersama saya? Jadi begini, saudara. Ketika Saul menyamar, Alkitab pun mencatat, dia menyamar. Ini samaran. Ini bukan sembarang orang. Ini raja yang menyamar. Alkitab mesti menjelaskan. Dan kalau membaca seluruh Alkitab, pasti akan disebut. Seperti dulu Yakub pernah menyamar, disebut juga menyamar. Nah, kalau di sini, saudara, Samuel itu bukan asli tetapi setan, pasti Alkitab mengatakan, maka muncullah sosok yang menyamar. Pasti begitu. Nah, saya mengerti bahwa orang tidak rela kalau arwah bisa dipanggil. Tahu nggak kuncinya kenapa orang tidak bisa menjawab masalah itu? Karena belum tahu rahasia Hades. Lalu yang paling tidak bisa diterima, ini rahasia ini, saudara. Bahwa semua orang yang mati sebelum zaman Tuhan Yesus tertawan oleh iblis. Itu yang orang nggak rela. Orang tidak berani berbicara tegas. Tidak berani berbicara bold. Tidak berani berbicara tegas. Bagaimana orang-orang saleh ditawan? Kok kita takut ngomong begitu, memang tertawan. Makanya ketika kita membaca kitab Efesus, Tuhan Yesus mati turun ke kerajaan maut, membawa tawanan. Ini kan kuncinya di situ, saudara. Jadi Samuel pun sebenarnya di dalam kekuasaan. Di dalam kekuasaan iblis. Bisa dipanggil.
Tetapi setelah Tuhan Yesus bangkit dari kubur, ketika semua tawanan-tawanan dibawa ke surga, nggak bisa dipanggil. Implikasi dari penjelasan ini, kalau mamamu masuk surga, yang saya pahami tidak mungkin bisa dipanggil datang lagi. Kan ada orang-orang yang memanggil arwah sampai sekarang. Menurut yang saya pahami, tidak mungkin orang saleh bisa dipanggil. Tapi kalau itu orang jahat, Pak, itu yang tanda tanya. Yang saya tidak bisa berkata ya atau tidak. Nah, ada pendeta yang menulis dalam bukunya begini. Ini pendeta terkenal ya. Bahwa kalau orang mati, belum waktunya mati, di tempat di mana dia mati, digentayangan jadi hantu. Saya sih nggak bilangnya atau tidak. Maksudnya belum waktunya itu apa? Kan masing-masing orang diberi Tuhan tanggung jawab kan. Betul nggak saudara? Kalau saudara mestinya umur 70 tahun, you makan sembarangan, umur 50 mati. Apa belum waktunya? Nah kalau begitu berapa banyak setan yang bergentayangan? Karena pada umumnya orang belum waktunya semua. Nah kembali pertanyaan. Kalau pemanggil arwah yang muncul itu, misalnya manggil siapa muncul, apakah benar dia? Nah, itu yang saya nggak bisa jawab dengan tegas. Karena setan berkuasa atas orang-orang itu. Bukan tidak mungkin. Jadi Alkitab tidak menulis, berbicaralah setan yang menyamar Samuel. Tidak. Nah, kenapa banyak orang tidak bisa menerima hal ini? Ada beberapa penjelasan ini, saudaraku. Ini kan Hades. Hades. Bahkan kita tidak pernah mendengar dengan jelas. Ada Hades nyaman, Hades yang tidak nyaman. Tidak pernah dengar. Ini Hades yang nyaman. Memang istilah ini, istilah yang saya buat sendiri. Maksudnya Hades yang nyaman itu Firdaus. Maksudnya itu, ada pemisahan, ada kebangkitan dari antara orang mati. Dari sini pindah ke sini itu kebangkitan loh. Kebangkitan yang pertama itu dalam teks aslinya bisa berarti kebangkitan yang terutama. Yang lebih baik. Tapi dianggap yang pertama juga boleh. Setelah ini baru ada lautan api yang lain ke surga. Yang Hades nyaman ini. Lalu memakai tubuh kebangkitan. Ini aja nggak jelas. Takut loh ngomong begini bahwa orang-orang mati sebelum zaman anugerah ditawan. Takut ngomong gitu. Saya sih nggak takut. Memang ditawan. Selain 3 orang kemarin saya cerita itu, selain 3 ini, semua ditawan. Semua bisa dipanggil. Tapi kenapa Pak Abraham nggak dipanggil? Nggak ada kepentingannya dipanggil. Cuman Saul aja gablek. Dia sesudah membunuh semua pemanggil arwah. Dia sendiri yang datang ke arwah. Kisah itu tidak menunjukkan kepada kita bahwa apa yang dilakukan Saul sebenarnya bukan segenap hati. Hanya sebagai usaha menyuap Tuhan. Kan Saul bunuh semua pemanggil arwah. Supaya gini, nih Tuhan gue gak nanya ini, gue nanya lu. Betul gak? Tapi dia masih gak jawab. Ini namanya cinta ditolak dukun bertindak. Paham saudara? Ini namanya cinta ditolak dukun bertindak. Dia bunuhin semua roh peramal supaya Tuhan menjawab pertanyaannya. Tapi Tuhan toh berdiam diri. Tidak menjawab. Baru dia ke dukun. Dia itu mau ngatur Tuhan. Serem loh, kita ini tanpa sadar sering juga berbuat begitu loh saudaraku. Doa sendiri, nggak didengar terus. Pak Pendeta, coba bernubuatlah untuk saya. Paham gak saudara? Sama itu. Aduh, dulu tuh orang Kristen ada yang suka yang bernubuat begitu. Jangan deh. Nggak perlu saudara. Kalau Tuhan mau kasih nubuat, ya udah terima. Kalau tidak, nggak usah harus dibuat-buat. Kamu akan pergi ke 5 negara. Saya pernah dinubuatkan begitu tahun ini 5 negara. Cuma 1. Dan pendeta besar itu masih khotbah dan terkenal hari ini. Dari luar negeri. Saya pernah dinubuatkan oleh pendeta itu. Menurut saya salah dia. Dulu juga ada. Ngundang pendeta tamu dari luar negeri, terus dia bernubuat.
Semuanya antri. Aduh, saya masih ingat tuh. Waktu saya belum jadi pimpinan. Terus satu persatu. Waduh, satu-satu. Saya diam aja gitu. Males saya, saudaraku. Apalagi kalau yang nubuatnya gini. Hai anak-anakku, akulah Yesus. Buset. Dulu begitu tuh loh. Lagi persekutuan doa. Akulah Yesus. Semua, oh Yesus. Gitu. Tapi karena dari muda saya udah logikanya jalan. Saya bilang, Yesus gimana? Aduh, ngawur deh saudaraku. Ingat ya, jangan begitu-begitu saudaraku. Nggak perlu nubuat-nubuat begitu. Kalau Tuhan kasih silahkan. Kita harus punya hubungan langsung dengan Tuhan. Kenapa Tuhan melarang kita memanggil roh peramal? Karena kita bersekutu dengan Tuhan secara langsung. Kita bisa bersekutu dengan Tuhan secara langsung. Kalau dulu tidak bisa, harus lewat apa? Lewat imam, lewat nabi, pakai umim, ya, pakai batu. Itu Tuhan yang nyuruh. Dulu begitu. Sekarang kita bisa langsung. Adalah bodoh kalau kita punya Tuhan, tidak kita cari. Sampai kita menemukan dia. Bisa mendengar suaranya secara jelas, perintahnya secara jelas. Mungkin itu. Sola Gracia.